Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karoni Asgi Adamanhuri, biasa dipanggil Pak Roni. Alamat saya di Penataran, Sumber Kecek, jauh ya, di bawah Gunung Kelut sana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kota Blitar, yaitu tentang peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan disimak baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui via WhatsApp. Nanti saya akan share video saya, WhatsApp saya. Kita bisa lebih kenal. Dan sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya ingin memotivasi sedikit saja tentang pandemi virus corona ini. Meskipun kita jauh, adik-adik semuanya ini masih di rumah, sebagai siswa baru, belum pernah ketemu, tapi kita sebagai guru SMP 5 akan senantiasa profesional, akan terus mengajar meskipun tidak bisa seperti normal, kita bisa bertatap muka di ruang kelas seperti dulu, namun jangan ragu kalau kita guru-guru SMP 5 ini akan selalu berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan anak-anak siswa kelas 7 yang baru ini. Oke, langsung saja. Untuk materi hari ini, peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, meskipun Pak Roni adalah guru mapel mata pelajaran pendidikan agama Islam, namun Pak Roni akan mencoba untuk menerangkan untuk ke semua anak-anak, meskipun itu Islam, meskipun itu Kristen, Katolik, Buddha, atau agama-agama yang lain, saya akan mencoba. Karena apa? Karena di Indonesia agama yang diakui ada 6 ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan aliran kepercayaan. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing? Karena setiap agama mempunyai nilai sendiri. Yang pertama adalah pengertian takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Kalau dengan takwa secara etimologi adalah berasal dari kata waqayaki wiqayah, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Secara etimologi itu secara bahasa ya. Nah, ini kata takwa ini diambil dari bahasa Arab dengan kata dasar waqayaki wiqayatan dan seterusnya. Artinya apa tadi? Menjaga diri, menghindari sesuatu yang buruk, menjauhi sesuatu yang buruk. Itu artinya takwa. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi atau secara istilah adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini adalah pengertian takwa secara istilah. Meskipun menggunakan kata-kata Allah yang mana ini adalah Tuhan dari agama Islam, namun kata takwa nanti akan mengerucut dalam arti takwa secara umum. Yang pertama adalah memelihara, ya. Yang kedua adalah menghindari, yang ketiga adalah menjauhi, yang keempat adalah menutupi, dan yang selanjutnya yang kelima adalah menyembunyikan. Artinya apa? Arti takwa sendiri adalah memelihara sesuatu perbuatan yang baik, dan itu telah diajarkan di semua agama. Entah itu Islam, entah itu Kristen, entah itu Katolik, dan yang lain-lain. Semuanya agama memerintahkan untuk memelihara kebaikan, untuk memelihara adanya perbedaan. Yang kedua adalah menghindari adanya
gesekan-gesekan antara satu orang dengan orang yang lain. Contoh anak-anak nanti kalau sudah masuk sekolah, bertemu dengan banyak teman, yang mana teman tersebut yang belum tentu kalian kenal, pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Pasti mempunyai, contohlah, saya diberi uang saku 5.000, sedangkan teman saya 10.000, 15.000. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu dengan cara menghindari sifat iri tersebut. Dan itu patut ditanamkan kepada diri kita. Apabila sampean sudah mempunyai sifat-sifat tersebut, maka sampean termasuk tergolong orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah menjauhi, sama dengan menghindari, tapi menjauhi adalah menjauhi sesuatu yang buruk. Apabila ada teman mengajak kita melakukan sesuatu yang buruk, jauhi, jangan dekati teman tersebut. Karena teman itu banyak sekali. Nanti kalau kita ketemu di sekolah, ada teman yang baik, ada teman yang buruk, ada teman yang seru, ada teman yang lucu, baik. Tinggal kita bagaimana memilih teman, bagaimana kita memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Yang keempat adalah menutupi. Apabila ada teman yang lain mempunyai suatu rahasia, yang rahasia itu tidak boleh disebarluaskan, maka kita yang tahu wajib untuk menutupinya. Contoh sedikit saja. Ya. Karena apa? Karena itu adalah termasuk dari menutupi perbuatan yang buruk, dan itu adalah yang diajarkan oleh agama kita. Yang selanjutnya adalah menyembunyikan, sama seperti menutupi, namun lebih spesifik lagi. Menyembunyikan sesuatu, ini bukan berarti menyembunyikan sesuatu yang baik kemudian kita sembunyikan. Kita diberi uang saku 10.000, kemudian ditanya oleh ibunya, tadi beli apa saja? Saya beli ini, padahal tidak beli ini. Itu bukan arti dari takwa. Yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini adalah menyembunyikan apa yang menjadi kelemahan kita. Itu jangan ditonjolkan, tapi kita sembunyikan, kita ganti dengan kelebihan kita. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan? Yang pertama bisa kita lakukan dengan memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, sering ke tempat ibadah. Sholat biasanya di rumah, ganti sholat biasanya menjadi sholat di masjid. Ibadah hari Minggu untuk anak-anak, teman-teman kita non-muslim, lebih sering ibadah. Karena nanti di SMP 5 apabila sudah normal seperti biasa, nanti akan ada program. Kalau pagi itu ada mengaji bersama, siang kita sholat zuhur berjamaah. Bagaimana Pak dengan yang non-muslim? Ada sendiri, nanti akan dibimbing oleh guru agama non-muslim. Setiap siang ketika anak-anak muslim sholat ibadah zuhur, maka anak-anak non-muslim akan dikumpulkan di satu kelas. Maka di situ akan mungkin sekedar sharing atau apa tentang ibadah mereka. Yang kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Bisa kita persepsikan dengan mentadaburi atau merenungi isi kitab suci. Entah itu Al-Quran, entah itu Injil untuk teman-teman yang non-muslim, entah itu kitab suci yang agama lain. Namun apakah boleh orang Islam mentadaburi selain dari Al-Quran? Jawabannya tidak boleh. Begitupun dengan sebaliknya. Baca Al-Quran jangan hanya membaca saja, tapi juga baca artinya, resapi artinya. Insya Allah di situ kita bisa merenungi apa yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang saleh atau orang-orang yang baik. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Hindari teman-teman yang buruk, yang mengajak ke keburukan. Jangan ditemani. Yang keempat, membaca buku-buku agama. Kita baca buku-buku agama, entah itu dari Al-Quran. Juz amma ada artinya. Kemudian
dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah mempelajari ilmu pengetahuan, di mana kita sekolah, kita belajar, karena itu adalah tugas murid. Ya, tugas murid, kewajiban murid. Kalau dalam Islam ditunjukkan mulai dari lahir sampai liang lahat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah mentadaburi alam semesta, merenungi penciptaan alam semesta. Betapa kecilnya kita, betapa kecilnya manusia ini, ya, betapa kecilnya Pak Roni, betapa kecilnya sampean jika dibandingkan dengan alam semesta. Yang mana contoh, Pak Roni tinggal di Penataran, yang mana di Penataran itu ada ribuan orang. Yang mana Penataran itu tinggal di Ngelegok, yang mana Ngelegok itu ada beberapa desa. Ngelegok itu ada di Blitar, yang mana di Blitar itu ada beberapa kecamatan. Blitar berada di Jawa Timur, berapa banyak kota dan kabupaten di Jawa Timur. Nah, betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan alam semesta Indonesia. Setelah Indonesia apa? Benua Asia, dunia. Betapa kecilnya kita jika dibandingkan dengan alam semesta. Maka sudah semestinya kita merasa harus menjadi rendah diri. Menjadi rendah hati, maaf bukan rendah diri. Rendah hati terhadap siapa saja. Karena di atas langit masih ada langit. Kita pintar, pasti ada yang lebih pintar. Ya, kita mungkin sampean punya kelebihan, tapi percaya ada orang lain yang melebihi kelebihan dari sampean itu. Oke, yang selanjutnya adalah menjalankan perintah agama secara konsisten. Hari Minggu ke gereja konsisten. Sholat duhur konsisten, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya konsisten. Ngaji sore konsisten. Artinya apa? Istiqomah, berkesinambungan. Dan itu sangat sulit apabila sampean bisa melakukan hal-hal yang istiqomah, ajab kalau dalam bahasa Jawa, maka itu lebih dari 1000 karomah. Al istiqomatu khair min alfi karomah kalau dalam dalil seperti itu. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi diri, mawas diri. Oh, setelah saya pulang sekolah, apa tahu yang ada di diri saya tadi? Oh, saya tadi disuruh bapak ibu guru di sini kok nggak mau ya? Kenapa ya? Saya sangat menyesal. Tadi pas pelajaran matematika kok saya tidak memperhatikan ya? Kenapa ya? Eman. Nah, yang selanjutnya adalah menjauhi lingkungan yang buruk. Ya, kalau ada lingkungan yang buruk jangan didekati. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat. Ini yang terpenting. Generasi muda harus menghindari lingkungan yang buruk. Yang selanjutnya adalah tidak terlena dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kita semua ini kalau di dunia hanya mampir ngombe saja. Ngombe itu apakah lama? Tidak. Ngombe setelah itu ada perjalanan selanjutnya. Apa? Yaitu kehidupan di alam kubur. Setelah itu apa? Setelah itu ada kehidupan lagi namanya alam kebangkitan. Setelah itu ada lagi namanya yaumul mizan, hari penimbangan. Setelah itu ada lagi namanya yaumul hisab. Ada lagi sampai terakhir nanti di surga. Nah, kalau dalam agama Islam seperti itu. Selanjutnya adalah mengikuti majelis ilmu. Selain di sekolah, di rumah, kalian juga harus belajar. Di masyarakat, kalian juga harus belajar. Bagaimana Pak? Bisa les, ya. Bisa ada pengajian. Bisa ada nanti kalau hari Jumat Agung itu juga bisa kalau di agama non-muslim. Ikuti itu. Itu adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah menjauhi stimulus kemaksiatan. Jauhi segala kemaksiatan supaya apa? Supaya kita akan bisa fokus terhadap kalau kemaksiatan sudah biasa kita lakukan, maka itu akan sulit dihindari. Yang selanjutnya adalah
mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. Selanjutnya saya percepat, memperbanyak syukur dan menjauhi mengeluh. Banyak bersyukur. Disangoni 5.000, alhamdulillah sangoni 5.000. Sangoni 2.000, alhamdulillah cek disangoni tiwas ra disangoni. Ora disangoni blas tapi mek dikai bekal, alhamdulillah mek dikai bekal. Tiwas ora dikai bekal. Jauhi mengeluh, enggak dikai apa-apa, ora apa-apa aku tak poso wae. Bersyukur, banyak bersyukur. Fashkurli fa'azidnakum. Bersyukurlah kepadaku, Allah berfirman seperti itu, maka aku akan menambah rezeki kamu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan hiburan yang bermanfaat. Apa? Sepak bola manfaat, boleh. Jauhi hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Apa? Banyak. Nah, seperti itu ya. Bermanfaat seperti apa? Bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari Pak Roni. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sekali. Semoga kita cepat dipertemukan. Apabila pandemi ini sudah berakhir, kita akan bertemu di SMP 5 yang tercinta ini. Nah, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.